Panduan pengukuran pH dengan teknik kalibrasi 2 titik. Metode pengukurannya ada dua. Yang pertama metode kolorimetri. Metode ini biasa dilakukan menggunakan kertas lakmus, kertas indikator universal, dan larutan indikator untuk titrasi asam basa. Yang kedua metode potensiometri pengukuran pH didasarkan pada pengukuran beda potensial antara dua elektroda, yaitu elektroda gelas yang sensitif terhadap ion hidrogen dan elektroda pembanding. Tujuannya mengharmonisasikan pengukuran pH, khususnya dengan teknik kalibrasi 2 titik yang dilakukan di laboratorium pengujian maupun institusi lain yang berkepentingan dengan pengukuran pH yang perlu dijamin keabsahannya. Prinsip kerjanya ialah elektroda gelas pada pH meter terdiri dari membran gelas yang sensitif terhadap ion H+ dengan kawat perak, Ag, yang dilapisi perak klorida, AgCl, yang terendam dalam larutan internal buffer pH 7. Sedangkan elektroda pembanding pada pH meter bersifat tidak sensitif terhadap ion H+, sehingga menghasilkan potensial yang tetap. Elektroda ini berisi kawat Ag, AgCl yang terendam dalam larutan elektrolit, umumnya larutan kalium klorida. Berdasarkan kemudahan di bawahnya, pH meter terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, pH meter pena yang memiliki akurasi yang rendah dengan pembacaan pH 2 angka desimal. Kemudian pembacaan pH membutuhkan waktu yang lama untuk stabil. Kedua, pH meter genggam memiliki kemampuan pembacaan pH dengan 2 angka desimal dan cenderung lebih akurat dibandingkan dengan pH meter pena. Ketiga, pH meter meja atau bench catat. pH meter ini direkomendasikan untuk pengukuran pH yang membutuhkan akurasi tinggi seperti di laboratorium penjaminan mutu, pengujian lingkungan, dan fasilitas pengujian air. Pentingnya kalibrasi ini sesuai SNI ISO IEC 17025/2017 menyebutkan bahwa setiap peralatan pengukuran yang digunakan harus dikalibrasi apabila ketelitian pengukuran atau ketidakpastian pengukuran mempengaruhi keabsahan hasil yang dilaporkan, dan atau untuk menetapkan ketertelusuran metrologi dari hasil yang dilaporkan. Hal ini juga berlaku pada peralatan pengukuran pH, yaitu pH meter. Kalibrasi elektroda bertujuan mengetahui kinerja elektroda sebelum digunakan pada pengukuran pH sampel. Kalibrasi elektroda pH meter dilakukan minimal dengan teknik kalibrasi 2 titik menggunakan 2 buah CRM larutan standar buffer, di mana salah satunya memiliki pH 7 untuk menyesuaikan titik 0 mV atau offset. Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kalibrasi elektroda dan pengukuran sampel. Pastikan kabel elektroda sudah tersambung dengan pH meter. Nyalakan pH meter dan panaskan alat pH meter selama 30 menit sebelum digunakan untuk kalibrasi elektroda dan pengukuran pH larutan sampel. Hal ini dilakukan untuk memastikan semua komponen pada pH meter telah mencapai suhu pengoperasian yang sama dan menghasilkan pembacaan yang konsisten. Lamanya waktu pemanasan atau warming up ini dapat berbeda pada setiap alat pH meter, sehingga direkomendasikan untuk membaca manual alat pH meter sebelum digunakan. Pastikan elektroda dalam keadaan bersih, tidak kering, tidak retak atau tergores. Untuk jenis elektroda kombinasi isi ulang, buka penutup lubang pengisi larutan elektrolit sebelum digunakan untuk kalibrasi elektroda dan pengukuran pH larutan sampel. Pastikan ketinggian larutan elektrolit, biasanya larutan KCl 3M, di dalam elektroda kombinasi isi ulang lebih tinggi dari permukaan larutan sampel, yaitu sekitar 0,5 inci atau 1,27 cm dari lubang pengisi larutan elektrolit. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan kebocoran larutan elektrolit dan meminimalkan terbentuknya kristalisasi larutan elektrolit pada lubang pengisi larutan elektrolit. Pastikan tidak terdapat gelembung di dalam maupun di luar elektroda yang dapat menyebabkan kesalahan pembacaan. Gelembung dapat dihilangkan dengan cara menggoyang-goyangkan elektroda secara perlahan. Pastikan posisi sensor suhu pada elektroda berada di bawah permukaan larutan sampel. CRM larutan standar buffer yang digunakan untuk kalibrasi elektroda pH meter harus tertelusur, tidak kadaluarsa, dan baru, bukan bekas penggunaan kalibrasi sebelumnya. Apabila digunakan CRM dalam bentuk padatan, maka pembuatan larutan standar buffer harus dilakukan sesuai dengan petunjuk pembuatan yang terdapat dalam sertifikat analisis. Pada saat kalibrasi, elektroda tidak boleh dimasukkan langsung ke dalam botol kemasan CRM larutan standar buffer karena dapat mengontaminasi CRM. Sebaiknya kedua buah CRM larutan standar buffer dari dalam botol dituang ke dalam wadah yang sudah diberi label agar tidak tertukar. Setelah proses kalibrasi selesai,
CRM bekas kalibrasi harus dibuang dan tidak boleh dimasukkan kembali ke dalam botol kemasan CRM semula. Kemudian simpan CRM pada suhu ruang dan dijauhkan dari paparan sinar matahari langsung. Untuk jenis pH meter meja atau benchtop, nilai pH CRM larutan standar buffer pada sertifikat dapat dimasukkan ke dalam pH meter sesuai dengan manual alat pH meter sebelum digunakan untuk kalibrasi. Biasanya nilai pH CRM pada suhu 25 derajat Celcius yang dimasukkan ke dalam pH meter, karena pengukuran pH biasa dilakukan pada suhu 25 derajat Celcius. Pastikan kondisi saat kalibrasi elektroda dengan kondisi saat pengukuran pH larutan sampel sama. Untuk pH meter genggam yang digunakan mengukur pH di lapangan, dapat disiapkan ice gel atau ice pack untuk digunakan menurunkan suhu larutan apabila didapatkan suhu larutan CRM buffer maupun sampel yang melebihi 25 derajat Celcius dan mengkondisikannya agar didapatkan suhu yang sama saat kalibrasi dan saat pengukuran sampel, yaitu 25 derajat Celcius. Pada semua jenis pH meter dengan teknik kalibrasi 2 titik pastikan hal-hal yang perlu diperhatikan telah dilakukan. Bilas elektroda pH meter dengan aquadest atau air suling dan lap dengan tisu secara hati-hati dan perlahan. Gesekan yang terlalu keras pada elektroda dapat merusak lapisan gel pada membran gelas serta menyebabkan muatan elektrostatik yang mengakibatkan pembacaan menjadi tidak stabil. Masukkan elektroda pada wadah berisi CRM larutan standar buffer pH 7 yang sudah disiapkan sebelumnya. Tunggu hingga suhu menunjukkan suhu 25 derajat Celcius. Untuk pH meter yang tidak memiliki fungsi pembacaan suhu untuk memulai kalibrasi, baca manual alat pH meter masing-masing, karena setiap alat memiliki nama dan bagian tombol yang berbeda. Tunggu hingga pembacaan stabil. Catat suhu dan potensial untuk jenis pH meter yang memiliki kemampuan pengukuran potensial dan suhu. Bilas kembali elektroda pH meter dengan air suling dan lap dengan tisu secara hati-hati dan perlahan. Masukkan elektroda pada wadah berisi CRM larutan standar buffer yang kedua. Tunggu hingga suhu menunjukkan suhu 25 derajat Celcius. Untuk pH meter yang tidak memiliki fungsi pembacaan suhu dapat menggunakan termometer yang terkalibrasi. Tekan tombol CAL pada pH meter untuk memulai kalibrasi. Baca manual alat pH meter masing-masing, karena setiap alat memiliki nama dan bagian tombol yang berbeda. Tunggu hingga pembacaan stabil. Catat suhu dan potensial untuk jenis pH meter yang memiliki kemampuan pengukuran potensial. Setelah selesai, jenis pH meter meja atau benchtop akan menampilkan slope secara otomatis. Sedangkan untuk jenis pH meter genggam yang tidak menampilkan slope dapat dihitung secara manual menggunakan persamaan. Apabila didapat slope yang memenuhi rekomendasi USP 791, selanjutnya elektroda pH meter dapat digunakan langsung untuk mengukur pH larutan sampel. Pengukuran pH larutan sampel pastikan hal-hal yang perlu diperhatikan telah dilakukan. Pastikan larutan sampel sudah homogen. Untuk memastikannya dapat dilakukan pengadukan dengan pengaduk magnet. Namun pengaduk magnet harus dimatikan saat dilakukan pengukuran karena dapat menyebabkan pembacaan menjadi tidak stabil. Kondisikan sampel pada suhu yang sama dengan suhu CRM saat kalibrasi, yaitu 25 derajat Celcius. Bilas elektroda terlebih dahulu menggunakan air suling dan lap dengan tisu secara hati-hati dan perlahan. Masukkan elektroda pada larutan sampel dan catat pembacaan potensial dan pH larutan sampel pada suhu 25 derajat Celcius dengan cara menekan tombol mode pada pH meter. Lihat pada manual alat pH meter yang dimiliki. Hal-hal yang dapat merusak elektroda. Membran gelas pada elektroda dibiarkan dalam kondisi kering, terkontaminasi atau rusak. Larutan elektrolit terkontaminasi, mengkristal atau konsentrasi ion yang terlalu kecil. Terdapat gelembung di dalam elektroda yang menyumbat junction. Usia elektroda yang terlalu tua. Larutan sampel tidak homogen. Suhu pengukuran yang tidak stabil. Elektroda harus disimpan dalam larutan elektrolit seperti KCl3M, larutan buffer pH 4 atau larutan buffer pH. Terima kasih. Sampai jumpa di topik selanjutnya dan salam sehat selalu.